Juli di channel Oto Kreatif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang udah sampai ke segmen 5 untuk restorasi dan modifikasi Honda Karisma 125. Jadi di video terakhir ini ya, untuk bagian restorasi kita sampai ke part 5, walaupun mungkin ada beberapa part yang masih gue belum pasang ya. Cuma kayaknya kalau nunggu sampai semuanya gue pasang nanti videonya tayangnya lama. Mungkin dari part 4 aja jedanya itu udah ada 2 mingguan. Jadi sekarang gua upload videonya untuk part 5 nya ya. Mungkin kalau misalnya dari bagian motor gua sendiri ya yang masih belum, menurut gua belum beres gitu ya, belum pas, itu sebenarnya ada di bagian depan. Pertama itu ada di tromol depannya, itu rencananya mau gua ganti. Tapi sampai sekarang mungkin waktunya belum ada gitu, jadi motornya keburu mau dipakai, dan kalau misalnya nungguin upload videonya sampai semuanya beres nanti uploadnya kelamaan. Jadi untuk yang bagian part-part yang masih gue pengen rubah itu ada di bagian depan, itu tromol depannya pertama tuh. Yang kedua itu jari-jarinya udah pasti, karena jari-jari depannya itu udah banyak yang karatan. Nah, jadi itu mau gue ganti. Terus sama tutup rantai sih yang lagi gue proses itu. Jadi tutup rantai gue itu kemarin tuh baru beli tutup rantai, kan sebelumnya nggak ada tuh. Nah, gue belinya itu tutup rantai yang full. Cuma kemarin tuh nyari yang barunya tuh susah. Akhirnya gue dapat second, kalau nggak salah itu harganya 100.000 ya. Tapi itu kondisinya ya udah karat sama udah ada beberapa yang bolong. Jadi bagian belakang itu kayak ada yang bolong, mungkin ada 2 lubang sih, nggak terlalu gede. Jadi ini tutup rantainya lagi gue benerin. Terakhir itu udah proses pendempulan sama epoxy ya. Jadi itu gue masang tutup rantai yang full. Sama mungkin kalau buat nextnya itu gue rencananya itu mau ganti body ya. Jadi body gue yang ini tuh sebenarnya walaupun kelihatan mengkilap ya bagus, tapi itu sebenarnya dudukan botnya udah pada patah. Jadi kayak sayap yang kiri aja itu kalau misalnya detail itu oblak depan belakang. Jadi bautnya itu yang nyangkut cuma baut atas doang sama baut yang di bagian bawahnya, juga bawahnya cuma kejepit sama ring doang. Nah, kalau buat yang sekarang udah gue rubah, ini bakal gue jelasin di video ini ya. Oke, kita mulai dari depan dulu aja ya. Kalau untuk bagian depan itu bagian shock depannya. Jadi kemarin itu shock depannya itu di repaint ulang pakai cat kompresor yang kalian udah lihat di video sebelumnya. Kalau yang belum lihat video part 4-nya ya. Itu ada proses pengecatannya. Jadi dari shock depan, terus kalau untuk baut-bautnya itu nggak ada yang diganti. Jadi cuma murni di repaint aja warna silver. Mundur lagi ke belakang, itu ada blok mesin kanan sama kiri ya. Untuk blok yang kanan dulu ya, yang bagian blok koplingnya itu sama di repaint. Terus setelah kemarin udah di repaint, atau tuh kelihatannya gimana ya, kayak warnanya kayak mati gitu ya. Bagus sih, catnya mengkilap, cuma karena bautnya itu ya, baut itu kan udah lama ya, jadi udah agak kehitam-hitaman gitu, jadi udah nggak mengkilap lah. Akhirnya tadinya mau beli baut yang model stainless, yang model kembang gitu ya, cuma harganya lumayan. Akhirnya kemarin tuh buat neken budget, gue ganti baut L yang stainless. Nah, tampilannya kayak gini-gini ya. Udah ganti baut L yang stainless, itu kanan kiri. Yang blok magnetnya pun sama, gue ganti baut L yang stainless. Itu kurang lebih itu gue ganti baut L stainless itu harganya kemarin sih di jumlah sama baut-baut yang lain itu habis 80.000 doang. Tuh ganti semuanya yang stainless ya, jadi yang anti karat. Terus warnanya bagus, mengkilap. Lalu gue pasang baut L-nya tuh dilihat jadi manis banget. Oke. Langsung lagi di bagian blok mesin itu
ada engkolan. Jadi itu juga nyebutnya Kickstarter ya. Jadi Kickstarternya itu gua Chrome. Itu tadinya itu warnanya warna besi biasa, itu gue beli punyanya GL. Punya GL karena kalau pakai aslinya itu kalau pakai knalpot Sugi itu nyangkut di leher knalpotnya. Akhirnya itu gue ganti punya GL. Cuma tadinya warnanya nggak banget ya, kurang lah. Akhirnya kemarin putusin gua Chrome tuh bagian apa engkolannya. Kalau misalnya ke bawahnya lagi itu footstep. Jadi footstep yang buat kita, yang buat ridernya itu gua Chrome. Jadi itu di bawahnya itu ada footstep satu besi, terus di bawah lagi kayak ada platnya lagi, itu dulunya udah gua Chrome. Terus ada juga injekan rem juga sama, itu gua Chrome. Ada lagi standar 2, standar 1 ya. Kemarin itu yang bikin budgetnya lumayan. Jadi standar 1 itu kan emang dari pertama gue punya motor itu nggak pernah dicopot ya sama sekali ya. Jadi kemarin itu pas dicopot itu susah banget. Udah diketok, udah kesana kesini, udah pokoknya udah macam-macam lah. Palu dari yang 1 kilo, 2 kilo sampai 5 kilo kali ya, itu nggak ada yang copot. Tadinya mau gue paksain ya, ketokin terus, cuma takutnya nanti dudukan rangkanya yang bakal bengkok. Akhirnya gue kalahin lah, gue gerinda itu asnya. Jadi ngegerinda as di sela-selanya itu ada di video part 2 kalau misalnya kalian mau lihat ya. Itu jadi digerindain asnya kanan kiri, jadi itu dia tuh ada space-nya. Yang daerah rangka tuh tipis banget ya. Jadi tinggal digerinda, bisa masuk mata gerinda kanan kiri, baru dicopot. Jangan lupa nyopot ban dulu ya, baru bisa gerinda biar bisa masuk ke dalam. Copot lah. Nah begitu udah copot, kan saya rencananya mau di chrome ya. Kan sayang ya kalau misalnya beli baru tapi habis itu di chrome juga. Mendingan yang lamanya aja di chrome kan. Gue cobalah itu, gue taruh di ragum standar 2 itu, gue ketokin tetap gak bisa. Jadi itu kayak asnya sama standar 2 itu nempel itu, kayak rapet gitu, kayak bekas dipres gimana sih ya. Akhirnya gue nyerah, ya udah standar 2 yang lama itu gue buang aja lah. Akhirnya beli standar baru, beli imitasi, mungkin harganya 90 ribuan deh. Baru gue chrome habis itu. Semua ke per-pernya sama ke yang kayak bulan itu loh, yang buat nyambungin antara per ke dudukan ke kerangkanya. Nah setelah itu mundur lagi, itu ada footstep belakang, itu juga gua repaint, arm sama di repaint juga, bisa dilihat di video part 4. Terus gua ganti footstep ya, footstep yang buat boncengar itu gua juga ganti baru, tapi modelnya model standar. Kalau nggak salah itu harganya 25 ribuan. Terus ada lagi tiang rem sama per-pernya semua sampai belakang, sampai setelannya itu, sampai paha remnya itu gua chrome juga, karena itu warnanya kurang banget sih kalau nggak di chrome, kebanting sama warna repaintan cat armnya. Panel rem itu gua repaint sama nap gearnya. Nah setelah itu, setelah gua pasang semua, gue baru inget nyata shock breaker gue itu pas kemarin dicopot itu udah kayak mau patah. Jadi itu olehnya udah habis ya, jadi itu kayak oblak begitu. Nah karena itu oblak, akhirnya gue putusin buat ganti. Nah, dari dulu gue itu pengen shock breaker tabung. Nah itu akhirnya gue ganti shock breaker tabung kopi KTC ya. Nah setelah ganti shock breaker tabung kopi KTC, terus motor kan mulai dirakit tuh, pasang-pasangin semuanya. Setelah dipasang, nyata kayak baut roda, terus telan rantai itu kayaknya ngeganjel banget ya. Jadi warnanya kebanting sama yang lain. Jadi yang lain udah di chrome, udah di repaint, nah itu warnanya kurang. Akhirnya gua ganti baru juga itu. Setelan rantai itu gua ganti baru juga, sama as roda belakang juga gua ganti baru. Nah selain itu juga gue emang udah pakai knalpot Sugi ya sebelumnya ya, tapi karena udah lama jadi lehernya itu kayak banyak keraknya gitu lah. Akhirnya itu gue bersihin semua, itu digerinda pakai gerinda amplas ya. Leherannya itu kan kalau Sugi kan bisa dicopot ya, slip on ya. Nah, itu gue copot, jadi bagian depan doang tuh gue pakai gerinda amplas sampai bending lagi, baru di autosol. Untuk yang belakangnya ya di repaint pakai, kalau pakai warna hitam dop punya Samurai.
yang high temp ya. Itu kemarin tuh nggak pakai epoxy-epoxyan, langsung disemprot aja pakai yang high temp dari Samurai ya. Setelah itu kaki udah beres semua, udah dirakit, udah dinaikin, baru gue masangin body dipasang nih semuanya. Saya dirakit, pasang behel yang udah di repaint. Ternyata bodinya kebanting sama kaki-kakinya, warnanya mengkilapnya jauh sama blok mesin tuh bodinya. Akhirnya kemarin itu gua poles, karena kan kebetulan ada mesin poles ya. Akhirnya gua poles semuanya. Sebelumnya itu diamplas 1000 dulu ya. 1000 boleh, 1200 boleh, diamplas pakai air sabun. Udah semuanya diamplas, yang penting pernisnya kena sedikit, baru dipoles 2 kali molesnya. Nah setelah dipoles baru deh kelihatan nggak kebanting lah. Nah minusnya tapi itu, sayangnya tuh body gue emang dudukan bawah tuh udah pada patah. Jadi tuh kalau lagi jalan ya geter banget, selain kepala, sayap, body belakang geter semua itu gerrrk. Paling itu sih PR-nya buat nanti ya, buat nextnya kali ya, karena gue punya body itu 2 ya. Yang satu ya body yang warna biru muda, kalau lo mau lihat ada di videonya di bawah banget sejauh sih. Itu restorasi yang pertama tuh warnanya warna biru muda. Nah itu rencana mau gue ganti body warnanya kayak gitu lagi. Nah setelah itu apalagi ya, paling itu doang sih yang agak ngeganjel dari body ya dulu, biar nggak getar-getar banget ya. Jadi diganti body baru sama di repaint lagi. Terus tromol depan yang tadi gue udah bilang kan, berikut sama jari-jarinya ya. Mungkin setelah itu kalau udah rapi semua, mungkin ke pengereman kali ya, kayak kaliper depan, master rem mungkin nanti ya. Mungkin itu kali ya kalau buat video yang sekarang ini. Jadi buat kalian yang tadi udah ngeliat video yang di awal itu kan udah gue videoin semua ya. Kalau masih ada yang kurang, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Oke? Untuk video selanjutnya setelah ini, mungkin gue bakal bahas tentang biaya-biaya yang gue habisin buat motor Karisma gue ini, buat restorasi, berikut modifikasinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk kalian yang udah subscribe, apalagi sampai nyalain loncengnya. Dan juga terima kasih untuk kalian yang gak skip iklannya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya tentang biayanya berapa saat gue restorasi Honda Karisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.